Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia keimanan, keislaman, kesehatan, kebahagiaan dan kesabaran. Salawat dan salam kita curahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah meniti jalan takwa. Jamaah salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu dan sudah yakin bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan menjadi petunjuk sebenarnya tidak hanya bagi umat Islam, tapi orang yang belum memeluk Islam pun bisa mempelajari Al-Qur'an kapan saja. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam beberapa ayat Allah menyandingkan antara Al-Quran, Injil dan Taurat, itu artinya bahwa Nabi yang diberikan kitab oleh Allah, Taurat Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Muhammad sebagai khataman nabiyyin, merupakan para nabi Allah. Kita tidak boleh beranggapan begini, Injil adalah kitab suci orang Kristen. Salah, karena orang Kristen Nasrani di luar Indonesia itu nyebutnya Bible. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Taurat itu kitab sucinya orang Yahudi, karena Allah tidak pernah menurunkan kitab Taurat untuk orang Yahudi. Yang benar begini, Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk umat Islam yang hidup di zaman Nabi Musa. Kemudian Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk umat Islam yang hidup di zaman Nabi Isa. Jadi kalau kita mengatakan misalnya Taurat itu kitab suci orang Yahudi, pertanyaannya begini, apa Nabi Musa agamanya Yahudi? Terus kalau kita bilang Injil itu kitab suci orang Kristiani, apa Nabi Isa agamanya Kristiani? Bukan kan? Saya meluruskan begini. Nabi Isa, Nabi Musa atau Rasulullah itu tidak terima kitab kayak begini, Pak. Hai Musa, ini Taurat ya. Hai Isa, ini Taurat. Hai Muhammad, enggak. Yang disebut kitab itu wahyu. Pada saat Nabi Isa di dalam buayan, ibunya Maryam pulang dari persalinan di sebuah tempat, kan ketemu orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang memprotes Maryam kok bisa punya anak tanpa nikah. Yang jawab langsung bukan Siti Maryam, tapi Nabi Isa. Qala ini Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Hei Yahudi, Bani Israel, saya ini hamba Allah. Aku seorang nabi dan diberikan kitab. Maksudnya wahyu. Kenapa kok ada penyebutan Injil dan Yesus seakan-akan Nabi Isa? Nabi Isa Al-Masih, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu dua nama tapi satu oknum. Orangnya sama, Nabi Isa. Isa itu di bahasa Aramaik, bukan bahasa Arab. Yesus itu bahasa Yunani. Kalau Nabi Isa kita tahu lahirnya di Palestina yang notabene pada saat itu berbahasa Aramaik. Kenapa naskah Alkitab banyak berbahasa Yunani? Itu pertanyaan. Sebuah penelitian dari Jerman mungkin, Munich Institute University. Dari 42.000 Al-Quran, 2 itu nggak ada yang beda. Dari 24.000 Bible, saya nggak mau sebut Alkitab, karena Alkitab itu bahasa Islam. 2 aja nggak ada yang identik. Artinya kalau kita keliling dunia mau baca Al-Quran yang manapun, kita dapat aslinya. Naskah Alkitab itu kan yang paling tua, yang identik itu dari abad ke-11. Di awal tadi saya bacakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kamilah yang
menurunkan Al-Quran, az-zikra, dan kami pula yang menjaganya. Banyak mungkin orang teman kita, saudara kita, jamaah sholat bareng sama kita tapi tidak yakin dengan kebenaran Al-Quran. Kita perlu tanyakan, kalau misalnya dia bilang ini Quran ada yang salah, ada yang jelek, oke, kalau ini salah mana yang benar? Oh, Anda nggak bisa dong jelek-jelekin kitab suci orang lain. Kita bukan menjelekkan kitab suci orang, bukan. Yang namanya agama itu punya kitab suci. Kitab suci itu bersumber dari yang maha agung, yang maha kuasa, sang pencipta, Tuhan. Kalau kitab suci dibikin oleh manusia, dibikin ya, bukan disalin, Mbak, beda. Al-Quran itu disalin. Makanya dalam Quran disebut nuskhoh, naskah. Naskah itu teks. Dari surat Al-Fatihah sampai Anas, kita boleh keliling dunia. Bapak-bapak yang punya uang banyak, silakan keliling dunia, mau baca Quran cetakan manapun, sama isinya. Tapi kalau kita keliling dunia kemanapun, kita baca teks Alkitab, isinya nggak sama. Saya jamin. Oh, Anda mengada-ada, silakan buka Google atau YouTube hasil penelitian para ahli teologi Kristen. Maksudnya begini, yang ingin saya sampaikan adalah Musa bukan nabinya orang Yahudi. Isa bukan nabinya orang Kristen. Dua-duanya adalah para nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan tauhid. Risalah la ilaha illallah. Rasulnya yang mereka berdua masing-masing pada zaman itu. Pada era Nabi Isa dan Rasulullah itu ada selisih kurang lebih 600 tahun, 6 abad. Tidak ada nabi di situ. Tidak ada nabi. Alul fatrah, yang Yahudi, Nasrani, Sobiin yang ikut ajaran yang Hanif, dia masuk surga dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Tapi beda dengan keadaan yang sekarang. Saya ingin menyampaikan pada jamaah gini, agama itu memang mengajarkan kebaikan, tapi nggak semua agama Pak ngajarin kebenaran. Allah Tuhan. Kapan Nabi Isa jadi Tuhan? Coba cermati. Tahun 325 Masehi. Nabi Isa diangkat jadi Tuhan. Kemudian tahun 391 Masehi, Roh Kudus atau Malaikat Jibril atau dalam Bible disebut the Holy Ghost atau Holy Spirit dalam naskah lain, baru jadi Tuhan. Ada berapa fase? Kemudian Maryam, ibu Nabi Isa, diangkat selepel dengan Tuhan pada tahun 415 Masehi. Pertanyaannya begini, kalau manusia harus jadi Tuhan, yang gampang lah, lurah dilantik sama siapa? Sama camat, camat dilantik sama gubernur, segala macam terus, gubernur oleh presiden, menteri dilantik oleh presiden dan sebagainya. Yang lebih tinggi lah. Mungkinkah level Tuhan dilantik oleh manusia? Nggak logis ya, tidak logis. Saya ingin mengatakan begini, manusia materinya adalah zat, pakai Z Pak, ZAT itu materi. Maka dalam Quran terjemahan zat Allah itu pakai D, Z, A, T. Itu artinya eksistensi Allah. Kalau zat materi, zat cair, zat padat, dalam kurung benda. Paham ya Pak ya? Jadi konsep Trinitas tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan nurani, tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan. Kalau saya bilang Quran ini, hadis ini, handphone ini, mikrofon, Bapak pusing nggak? 3 in 1. Gelas adalah piring, piring adalah meja, meja adalah gelas, gelas adalah piring. Nggak mungkin Pak. Kalau dibilang itu kan firman Tuhan harus diimani. Dalam Al-Quran juga banyak perkara yang tidak masuk akal. Al-Hawadithul Khawarik, peristiwa yang tidak masuk akal, yang terjadi pada para nabi disebut mukjizat. Mukjizatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kitab suci Al-Quran. Why? Kenapa? Kita jujurnya begini. Di era sebelum Nabi Muhammad, sebelum Rasulullah, orang itu harus dipaksa untuk mengimani Allah dengan peristiwa mukjizat yang terjadi di depan mata. Gampangnya begini Pak. Saking bodohnya nggak pahamin firman Allah melalui para nabi. Harus dikasih sesuatu, kamu nabi, kamu rasul, mana coba tunjukkan peristiwa yang aneh dari Tuhan kamu. Udah dikasih ayat-ayat Taurat, Injil, mereka nggak paham, dikasihlah peristiwa yang aneh, masih nggak mau beriman.
konsepnya Allah memberikan Al-Quran sebagai mukjizat buat Rasulullah. Kita ini manusia cerdas, Pak. Al-Quran dari ujung ke ujung, dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu, yang mana aja kita baca bisa dijadikan sumber inspirasi keimanan kita kepada Allah. Kalau orang nikah, baca wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada ayat lain, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia memberikan kamu malam dan siang dan silih berganti. Dengan malam dan siang, bulan, bintang, segala macam peristiwa alam semesta, air, laut, angin, dengan itu kita bisa beriman kepada Allah. Betapa ambruknya, bobroknya mental dan spiritual orang yang hidup sebelum Rasulullah yang tidak beriman kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Jadi mukjizat itu sebenarnya keterpaksaan yang diberikan oleh para nabi untuk membuat umatnya percaya kepada eksistensi Allah. Kalau kita baca Al-Quran itu, Pak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bicara tentang dakwah Rasulullah, paling banyak kan Allah cerita tentang orang musyrik. Begitu santainya Rasulullah santun berbicara dengan orang musyrik, karena begini, orang musyrik Mekah adalah orang yang memiliki kemampuan intelijen yang sangat tinggi. Kalau kita baca sejarah, kenapa Mekah itu menjadi pongkol munculnya Islam. Terus sejarawan nasional yang berkiblat kepada Snookergeronya seorang misionaris dan sejarawan-sejarawan yang dibina oleh kolonial bikinlah karangan tentang sejarah Islam buat orang Indonesia. Kenapa Timur Tengah Mekah menjadi tempat munculnya Nabi paling akhir? Karena itu adalah tempat paling bobrok dan paling biadab. Salah. Jamaah, coba baca buku sejarah manapun, Persia, Romawi dan sebagainya, selain Jazirah Mekah, perempuan lahir jadi budak, rakyat lahir jadi budak. Satu-satunya wilayah di muka bumi ini yang perempuan punya kedudukan sebagai bangsawan hanya di suku Quraisy, Pak. Khadijah itu pemilik 70% perniagaan di kota Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab yang sebegitu galaknya dengan Rasulullah, kalau mau berperilaku kepada Rasul, dia nanya kepada istrinya dulu, istriku, saya mau begini mau Muhammad, gimana menurut kamu? Jadi orang sangat terbalik pemikirannya kalau menganggap Mekah sebagai kota yang paling kotor. Kalau perbudakan di Mekah, ada perbudakan tapi jual beli, Pak. Beda dengan Persia Romawi, perempuan lahir jadi budak, anak lahir jadi budak. Rakyat nggak punya hak untuk memiliki. Beda dengan yang ada di kota Mekah. Coba kita perhatiin sejarahnya begini, Pak. Kenapa Persia dan Romawi nggak pernah punya ketertarikan untuk menaklukkan kota Mekah? Kecuali Abraha, karena kasus penyerangan gerejanya. Abraha beda sendiri. Karena orang Persia dan Romawi pada saat mereka sedang ceasefire, tidak perang gitu, mereka meminta komoditi air zam-zam, kemudian bantal, kasur bulu bebek, wangi-wangian, hambal dari yang paling bagus-bagus, itu dari Timur Tengah. Notabene dari kota Mekah. Orang Mekah kalau dagang di Syam, Libanon, Suriah. Orang Persia Romawi datang ke sana, pelesiran, istirahat, santai. Barangnya dari Mekah. Artinya, mereka sudah memahami bahwa Mekah itu satu tempat yang memiliki level keamanan dan budaya yang sangat tinggi. Kenapa Al-Quran dengan bahasa Quraisy? Inna hadzal Qur'ana unzila bi lughati Quraisyin. Bayangkan kalau Persia Romawi menguasai Mekah, berapa banyak bahasa Arab yang terkontaminasi dengan bahasa Persia dan bahasa Romawi. Maksud Allah kan gini, Pak, ini Quran 30 juz. Di sebelah ada terjemahnya. Kalau engkau nggak puas baca terjemah, maksud Allah, kalau saya ngomong ke bapak-bapak, kalau Anda nggak puas baca terjemah, baca yang asli. Sebelahnya ada. Masih nggak puas baca yang asli, ditantang sama Allah, pelajari bahasa Arab sampai tuntas. Dr. Maurice Bucaille masuk Islam. Profesor Dr. ahli mikrobiologi dari Jepang, Masaru Emoto masuk Islam. Dibuka, Al-Quran diberikan oleh kita ini untuk dipikirin, Pak. Jadi kalau ada orang, maaf, kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah. That's right, itu benar. Tapi pelajarilah Al-Quran dari sudut pandang manapun. Yang hobi biologi silakan teliti tentang masalah biologi dalam Quran. Yang paham sejarah silakan teliti sejarah dalam Quran. Yang mau tahu mukjizat silakan. Dibebaskan sama Allah. Sebatas mana kata Allah kalian mampu menggali ayat-ayat itu.
Zaman Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang kita bisa ambil adalah tidak ada lagi yang perlu diragukan yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah, yang datang dari Islam. Berapa banyak saya lihat di YouTube sangat jijik ceramah-ceramah yang cabul, kotor, maksudnya dia beragama Islam, dia jual agamanya, dia jelek-jelekin Islamnya, dia jelek-jelekin ayat Quran. Buat apa coba? Yang sekuler pakai dalil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang terlalu ekstrim qatilul musyrikina kafatan. Yang moderat lau kunta fazzan ghalidhul lan faddu min haulik. Padahal Al-Qur'an ini harus dipahami sesuai dengan tafsirnya. Kita baca tafsir tulisan karya ulama. Jangan versi kita bisa salah paham. Nah, perbedaan Al-Qur'an dengan kitab suci lain itu nggak bisa diotak-atik. Ya begitu, ya udah begitu. Dipahami sesuai dengan pemuka agama mereka. Sedikit dari saya. Umat Kristen itu punya kitab namanya Bible, Pak. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu tanah punya orang Yahudi. Tanah itu Taurat, Nevi'im, Ketubim. Terdiri dari 62 kitab. Diterjemahkan di Alexandria, Mesir, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani namanya Septuaginta. Perjanjian baru diterjemahkan di Yunani dengan nama Vulgata. Jadi Bible orang Kristen itu ini punya Yahudi, ini punya Kristen jadi satu. Tapi diklaim punya orang Nasrani. Ini sudah terjadi di era Rasulullah. Karena kodifikasi ayat Alkitab itu atau Bible finalnya sekitar tahun 400-an. Kitab suci ditentukan oleh manusia. Kalau Rasulullah kan enggak, dikit-dikit waratalnahu tartila, malaikat Jibril membacakan pada Rasulullah, didiktekan, Rasulullah hafal, sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah, sahabat hafal, kemudian ada pembukuan di era Abu Bakar, kemudian pembukuan di era Utsman bin Affan, kemudian era Abu Aswad Ad-Duali diberikan tanda titik dia kritikal. Dulu Alkitab Bible enggak ada tanda baca, enggak ada nomor. Kenapa? Ada konspirasi. Al-Quran terbebas, jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nasykuru ala ni'amillah azza wa jalla, salatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita menghadapi ibadah ritual tahunan saum Ramadan. Taurat diturunkan pada bulan Ramadan. Injil diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Zabur Nabi Daud diturunkan pada bulan Ramadan. Semua kitab para nabi diturunkan pada bulan Ramadan. Dan itu hanya terjadi pada agama Islam. Agama lain tidak. Silakan kita baca sejarah agama-agama lain untuk meyakinkan perbandingan bahwa Islam itu agama yang benar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan tarbiyah. Bulan pendidikan di mana Allah memberikan challenge kepada kita untuk mentadaburi Al-Qur'an. Kalau kita nggak sanggup tadabur Quran, tinggal tanya sama yang ahli. Nggak puas, datangin syekhnya dari luar negeri, dari Timur Tengah yang lebih paham. Kesalahan kita adalah orang-orang yang tidak memahami Quran diberikan kesempatan untuk menafsirkan Quran sehingga kita banyak salah paham. Sejarah Islam tentang Quran yang ada di Indonesia itu 95% palsu, Pak. Harus di-rewind ulang agar kita tidak salah memahami. Berapa banyak saudara kita yang muslim yang masih benci dengan Quran dengan mengatakan Al-Quran itu isinya pedang, peperangan. Ini kan baru satu sudut pandang pemikiran dia. Dia nggak belajar bahwa Quran itu mengandung sejarah, mengandung simbol-simbol keagamaan yang menyangkut agama Yahudi dan Nasrani. Diceritakan kenapa Allah cerita Yahudi Nasrani pada dalam Quran? Biar kita paham bahwa mereka itu bukan bagian dari Allah. Yang dari Allah cuma Islam. Paham ya, Pak ya? Mari sama-sama kita bangun keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita orang istiqomah memegang Islam sampai akhir hayat dan akhir zaman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minas solihin wa ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat alladzina zulimu fi biladihim wa makanihim. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah. Istawu wa'tadilu wa tarasu atimmu sufufakum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم